Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang telah berhadir hanya karena taat kepada Allah, mudah-mudahan Allah membalas dengan surganya insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih berada di dalam bab yang sama, yaitu tentang keutamaan atau fadilah bagi orang yang senantiasa istiqamah melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Sudah dua pertemuan yang kita lakukan di malam Rabu, dan kita sudah membahas bahwa yang kita maksud di sini adalah mereka yang senang melakukan amalan-amalan sunnah dalam kacamata fikih. Jadi selain daripada yang wajib, yang sunnah, dia senang melakukannya, maka dia mendapatkan keutamaan-keutamaan. Dan yang sudah kita bahas, yang pertama yaitu barang siapa yang senantiasa melakukan amalan sunnah selain yang wajib, seperti solat sunnah, puasa sunnah, selain zakat dia sering bersedekah, maka semua amalannya itu nanti di akhirat menjadi penyempurna kekurangan pada amal yang wajib. Kita juga sudah jelaskan bahwa kita hampir mustahil mampu menyempurnakan amal wajib kita. Bisa saja salat kita ada kekurangan, bisa saja puasa wajib kita Ramadan juga ada kekurangan, zakat kita pun bisa jadi begitu, haji juga bisa begitu. Maka salah satu yang dijamin oleh Allah yaitu bisa ditutupi dengan amalan-amalan sunnah. Dan ini yang lebih banyak para ulama berpendapat amalan yang serumpun. Jadi yang solat sunnah, apapun bentuk solatnya, bisa menutupi kekurangan pada solat wajib. Puasa sunnah, apapun bentuknya, maka bisa menutupi kekurangan pada Ramadan. Begitulah hadis Nabi, bagaimana Allah memperlakukan amal kita di hari kiamat nanti. Maka orang yang sering melakukan ini, insyaAllah amal wajibnya selamat. Karena yang menjadi penentu itu sebenarnya bukan pada yang sunnah, tapi pada yang wajib. Kalau wajib selamat, maka insyaAllah selamat. Dan kita juga sudah memberi sebuah wanti-wanti bahwa jangan sampai tertipu syaitan. Kita mengutamakan yang sunnah lalu meninggalkan yang wajib.
zakat tidak bayar, tetapi sedekah sunnah itu luar biasa. Ini tipu daya syaitan. Salat tarawih, Masya Allah, begitu semangatnya, membludak. Bahkan panitia-panitia menasah musalla masjid itu ada rencana memperluas masjid, saking tak cukupnya orang di malam pertama sampai malam kelima. Itu sudah dibicarakan, nih harus kita perluas nih, yang menasah-menasah di kampung ini kita harus perluas nih, karena sudah membludak sampai ke tempat parkir. Masya Allah, begitu semangatnya melakukan ibadah sunnah tarawih. Nanti kira-kira malam 10 ke atas, maka niat untuk memperluas masjid dan menasah itu di cancel, dibatalkan. Ternyata sudah cukup, sudah masuk ke dalam. 10 malam terakhir sudah ada rencana menjual menasah, tidak ada orang lagi dalam. Jadi yang tadi rencana diperluas, ujung-ujungnya rencana mau dijual, tidak ada orang. Begitulah keadaan manusia. Jadi hati-hati dengan tipu daya syaitan. Kita ini sering sekali mengutamakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Kalau kita perhatikan, itu begitu hebatnya semangat melakukan sunnah tarawih. Tetapi ada wajah-wajah di antara yang melakukan sunnah tarawih itu yang tak pernah nampak ketika salat wajib. Jadi menganggap sunnah tarawih lebih besar pahalanya daripada salat sunnah, salat berjamaah di waktu yang wajib. Ini tipu daya syaitan. Jadi kalau tarawih, Masya Allah, datang tiap malam datang. Sebelum Ramadan tak pernah nampak di masjid. Isya di rumah, duhur di rumah, itu masih untung ada salat. Tapi di rumah tak pernah nampak. Nanti habis Ramadan begitu lagi, hilang lagi, Pak. Duhur dah tak ada lagi orang, asar cuma berapa saf saja. Jadi seakan-akan pahala sunnah tarawih lebih besar daripada salat subuh 2 rakaat. Ini yang perlu diperbaiki. Bagi kita yang alhamdulillah sudah istiqamah berjamaah dan tarawih semakin bagus, itu menunjukkan kita meningkatkan amal. Tapi yang tertipu adalah tidak datang jamaah pada salat wajib, tetapi senantiasa berjaga-jaga untuk melakukan sunnah-sunnah, seakan-akan yang sunnah lebih utama daripada yang wajib. Jadi mengira hanya dengan tarawih itu sudah jaminan, padahal dia meninggalkan yang seharusnya tidak ditinggalkan, yaitu jamaah pada yang wajib. Itu belum lagi ada hadis-hadis palsu yang beredar tentang fadilah tarawih. Kalau Bapak sering dengar di kampung-kampung terutama, itu kan dibacakan fadilah tarawih. Jadi bunyi hadisnya saja dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadilatut tarawih, fadilah salat tarawih. Jadi sudah memakai langsung kalimat Nabi mengatakan fadilah tarawih adalah sekian. Malam pertama, siapa yang melakukan tarawih di malam pertama, maka dia dapat pahala seperti lahir dari rahim ibu. Berarti sudah sebersih, tidak ada lagi dosanya, seperti bayi yang lahir dari rahim ibu. Makanya ada orang, Pak, salat tarawih malam pertama saja, lalu langsung merasa jadi bayi kembali, nak salat-salat lagi. Dan dia merasa dia sudah suci, apalagi nanti yang paling dahsyat tu malam 17. Malam 17 yang salat tarawih di malam 17, maka dia dapat pahala seluruh pahala Nabi, seluruh pahala Rasul, seluruh pahala wali-wali Allah. Itu semuanya ke orang yang salat tarawih di malam 17 saja. Coba baca itu fadilah tarawih itu. Itu hadis, Pak, bukan hadis dhaif. Itu lebih kepada hadis palsu. Dan sayangnya orang tidak memverifikasi, jadi langsung mengabarkan, padahal bahaya
mengabarkan sesuatu yang bukan dari Nabi tapi menyandarkannya kepada Nabi, itu dianggap telah berdusta kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta dengan namaku, jadi memberitahu ini nama Nabi, ini Nabi yang bilang, padahal tidak ada Nabi bilang begitu, maka siap-siaplah duduk di dalam api neraka. Nanti dalam hadis yang lain disebutkan, kedustaanmu di antara kamu laisa kakizibin alayya. Kalau kamu berdusta dengan sesama kamu, itu tidak sama dengan dustamu kepada aku. Kalau dusta kepada Nabi atau memakai nama Nabi untuk berdusta, maka dia dipastikan kalau tidak tobat segera dan mati membawa dusta itu dijamin duduk di dalam api neraka. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini perkara yang perlu diperbaiki. Artinya bukan tidak boleh lagi tarawih nanti malam, tetapi setelah tarawih perbaikilah diri, utamakan datang pada waktu yang wajib, karena jamaah salat wajib itu lebih utama. Semua yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Baik, itu sekedar pengingat ulang tentang keutamaan yang pertama, yaitu penambal pada sesuatu yang wajib kalau kurang sempurna. Fadilah yang kedua, bagi mereka yang senantiasa beramal dengan amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang sunnah, yaitu mendatangkan atau memunculkan kecintaan Allah kepadanya, sehingga kalau dia berketerusan melakukan yang sunnah, maka Allah menjadikannya sebagai kekasihnya atau walinya. Dan ini termaktub di dalam hadis Nabi SAW. Ada satu hadis dari Abi Hurairah, dan hadis ini riwayat Bukhari. Hadis ini membicarakan tentang kondisi kekasih Allah, atau bahasa yang sering masyhur, wali Allah. Dan hadis ini sampai disebut oleh sebahagian ulama hadisnya wali, hadis wali, ya, begitu sebagian ulama memberi nama pada hadis ini. Bagaimana hadis ini mengatakan tentang orang-orang yang akan menjadi kekasih Allah? Ini hadis qudsi, Allah yang berkata, Allah berkata, man ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi, memerangi wali-waliku, barang siapa yang memusuhi, memerangi waliku, yaitu dalam tanda kutip kekasihku, faqad azantuhu bil harb, maka akulah yang akan menjadi musuhnya, atau akulah yang akan menabuh genderang kepada orang tersebut. Jadi siapa yang berani menghinakan, memusuhi, merendahkan, melecehkan kekasihku, yaitu waliku, kata Allah, maka akulah yang menjadi orang, menjadi zat yang akan memeranginya. Jadi ini sebuah pernyataan dari Allah yang mengatakan tentang begitu berharganya wali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini wali Allah ya Pak, bukan wali murid. Ini kita cerita tentang wali Allah, karena wali banyak, ada wali murid, wali santri, ada wali nanggro, okay? Cuma kita tidak boleh berpanjang-panjang karena ini sedang puasa. Jadi wali Allah itu dalam pengertian itu ada dua makna. Jadi pengertian wali, apa itu wali? Para ulama mengatakan kalau wali diambil dengan statusnya menjadi fa'il, yaitu pelaku, subjek, maka yang dimaksud di situ adalah al-walayah, yaitu kedekatannya kepada Allah. Jadi wali itu orang yang dekat dengan Allah. Itu kalau dia dimaknakan menjadi fa'il atau subjeknya.
Tapi juga kata para ulama, waliyun itu juga bisa menjadi maf'ul atau objek. Maka di posisi itu wali juga bermakna orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat wali itu dari al-walayah, artinya qarib atau yang terlindungi. Jadi dia punya dua karakter. Kalau dia sudah jadi wali oleh Allah, maka dia diawali dengan kedekatannya, kemudian dia mendapatkan akibat kedekatannya, yaitu dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut dengan wali Allah dari pengertian bahasa. Nah, hadis tadi telah membuat sebuah keputusan, jangan coba-coba mengganggu orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka kan banyak hadis lain yang menyatakan jangan coba-coba menzalimi orang-orang yang dekat dengan Allah, karena nanti Allah yang akan membalas, dan dibalasnya belum tentu di dunia, tapi ditunggu Allah di akhirat. Di dalam keseharian kita itu, kita kadang-kadang terlalu berlebihan memberi identitas wali. Jadi kita kadang-kadang memvonis seseorang wali, itu yang memvonis itu kita. Jadi ya suka-suka kita, atau kalau ada pendukung atau followers, dia kan orang yang diagung-agungkannya, lalu mereka sebut ini wali. Tapi bagi para haters, tentu ini bukan wali. Jadi kita ini kadang-kadang sembarangan memberi gelar kewalian pada seseorang yang kita cintai, yang kita sukai, atau hanya karena melihat model fisiknya, pakaiannya. Padahal wali itu gelar yang hanya diketahui identitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu tidak bisa mengetahui identitas. Ada orang yang nampaknya pakai baju wali, ya, jadi dengan pakaian yang Masya Allah, Pak, surban berlipat-lipat di atas kepala, kemudian ada yang mungkin memakai jubah besar dengan beberapa lapis, lalu dia mungkin putih kulitnya, bersih, ya, aura wajahnya begitu menarik, lalu kita menjulukinya ni wali ini. Ternyata kita tak tahu di dalam rumah tangganya, kalau kita tanya sama istrinya, ibu ini istri suami ibu wali, bukan, dajjal itu kata istrinya. Ternyata kita salah menilai, Pak. Ada orang yang kita mungkin melihat ini orang rendahan, pakaian cuma baju koko biasa, jadi walinya masalah pakai baju koko. Baju koko kan baju dari Cina, Pak. Koko itu kan punya identitas Cina. Jadi kita menganggap bahwa mungkinlah wali kalau andalannya cuma pakai baju koko, lalu pakai cuma kain sarung, peci pun agak kuning-kuning sikit, kan? Ini bapak jangan lihat peci saya waktu saya bilang kuning-kuning. Jadi kemudian kita lihat tu yang pakai peci hitam pun dah lembek-lembek pecinya. Jadi kita nak mungkin jadi wali, nak mungkin. Padahal bisa saja wali itu diberi oleh Allah pada seseorang yang dekat kepadanya tanpa kita mengetahuinya. Makanya kedekatan itu yang menjadi standar, bukan pakaian. Di dalam kitab Al-Kabair, Imam Zahabi menceritakan satu kisah, dan beliau menulisnya, ini kisah nyata, ya, bahwa ada seorang nelayan yang mengambil ikan, dan ini orang ini saleh, orang taat ke Allah, tapi pekerjaannya nelayan. Pulang ternyata dibegal, dirampok. Nah, perampok ini memaksa untuk mengambil ikan dia, dan dia akhirnya melepaskan ikannya karena tak mampu melawan perampok ini. Lalu dia meminta kepada Allah, dia berdoa, ya Allah, ya, aku dizalimi ya Allah, maka aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Apa yang terjadi, Pak? Si perampok ini bawa pulang ikan ini, lalu kemudian ketika dia mempesiang, apa bahasa Indonesianya? Pesiang apa bahasa Indonesianya? Mempesiang, betul.
Tak pernah dengar saya mempersiang itu, Pak. Mensiangi, mensiangi, Pak. Ketika dia mensiangi ikan ni, sempat digigit di salah satu jarinya, mungkin jari jempolnya, sempat digigit oleh ikan ini. Dan setelah itu ikan ini ya dimasak seperti biasa, kemudian dimakan. Gigitan ikan ini ternyata membawa efek panjang. Ya. Pertama dia mulai berdenyut, kemudian terus membusuk, artinya menghitam. Lalu dia pergi ke tabib. Tabib mengatakan ini racun, tak mungkin diobati, harus dipotong. Maka dipotonglah jarinya yang kena gigitan itu, Pak. Sudah membusuk dalam hanya hitungan beberapa jam saja. Jadi bangun tidur sudah menghitam dan harus dipotong. Ternyata setelah dipotong sudah keduluan naik, sehingga terus menghitam sampai ke pergelangan tangannya, potong lagi sampai ke sikunya, potong lagi. Akhirnya dia datang menghadap ke seorang ulama. Ya, dia tanya tentang bagaimana keadaan saya, kok bisa begini tiba-tiba. Si orang alim ini mengatakan, engkau ada menzalimi seseorang tidak? Maka diulanglah memorinya, dan dia ternyata mengatakan bahawa benar, aku telah mengambil ikan dari seseorang. Kata orang alim itu, itulah penyebabnya. Maka tidak ada lain jalan keluar, engkau temui, minta maaf dan mohon diridhakan hartanya untukmu. Jadi tidak lagi main tabib ni. Akhirnya dia datangi, cari, dia temui. Setelah dia temui, kemudian barulah dimaafkan, barulah berhenti penyakit itu. Tapi apa lacur, ternyata tangannya sudah hilang sebelah. Itu contoh kalau mencoba menyakiti orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis lain kata Rasulullah, barang siapa yang membunuh orang-orang yang salat subuh, ya, kata Rasulullah, barang siapa yang menganiaya, menzalimi, membunuh orang-orang yang salat subuh, maka akulah yang akan menjadi pembelanya di hari kiamat. Dia langsung berhadapan dengan Allah. Nah, dari situ Bapak Ibu yang Allah muliakan, ciri-ciri kewalian itu Nabi sambung dalam hadis tadi. Jadi Nabi tadi mengatakan, Allah mengatakan, siapa yang memerangi waliku, maka akulah yang akan berperang dengannya. Nabi sambung, apa ciri-cirinya wali itu? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Yang pertama kata Rasulullah, kata Allah dalam hadis qudsi ini, yaitu hamba-hambaku yang ku cintai karena selalu melakukan apa yang telah ku fardukan kepadanya. Jadi ciri pertama para wali itu, dia selalu taat kepada apa yang diwajibkan. Jadi ini ciri secara umum, ini kewalian, ya, taat mimma iftaradtu alaihi, yaitu ketika aku mewajibkan sesuatu dia tak pernah melanggarnya. 5 rukun Islam, 4 pelaksanaan, 1 keyakinan tentang syahadat, itu semuanya kalau kita melakukannya dengan baik, maka itu bisa menjadi bahawa kita sudah masuk ke syarat-syarat kewalian, ya. Dan ini bisa saja didapatkan oleh semua orang yang bertakwa dalam urusan ini. Jadi dia tidak menyepelekan semua yang telah dikabarkan oleh Allah dengan kewajiban-kewajiban. Makanya Rasulullah SAW itu juga ada jaminan-jaminan surga bagi mereka yang taat pada yang wajib. Contohnya dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, ata Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Nu'man bin Qawqan. Jabir berkata, seorang sahabat Nu'man bin Qawqan itu menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ara'aita iza sallaitul maktubah wa harramtul haram wa ahlaltu halal a'adkhulul jannah? Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu ya Rasulullah, seandainya aku hanya melakukan yang wajib-wajib saja, aku hanya melakukan yang maktubah saja, yang wajib-wajib saja, lalu wa harramtul haram, dan aku menjauhkan diri dari yang haram, wa ahlaltu halal, dan aku tentu menghalalkan yang
halal. Maksudnya tidak dia balik, karena kebiasaan orang Yahudi membalikkan, yang haram dihalalkan, yang halal yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Itu kebiasaan Yahudi. Dan dia bertanya kepada Nabi, jadi aku lakukan yang wajib-wajib saja ya Rasulullah, aku jaga yang haram, aku jaga yang halal, apakah aku bisa masuk surga? Adkhulul jannah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah langsung jawab dengan tegas, na'am, ya, bisa. Engkau dengan yang wajib saja engkau jaga yang haram, engkau jaga yang halal, ya, jangan dibolak-balik maksudnya, maka engkau bisa dapat jaminan surga. Lalu dia berkata, qal wallahi, demi Allah, la azidu ala zalika syai'a, kalau begitu aku tidak akan melakukan amal selain yang wajib-wajib saja. Hadis riwayat Muslim. Lihat bagaimana seseorang kalau taat pada yang wajib, maka dia bisa mendapatkan jaminan surga. Tapi pastikan bagus amalan wajibnya. Jadi jangan sampai kita diri sendiri pun tidak yakin ni diterima apa tidak, diterima apa tidak. Solat, tapi kita tidak yakin ni kira-kira diterima apa tidak, terima apa tidak. Kayak mana mau yakin Pak? Rakaat pertama sampai ketiga melayang Pak, melayang-layang. Nanti teringat waktu mendekati salam, baru tahu bahwa dia sedang salat. Ada yang kosong dari pertama sampai terakhir, begitu salam baru dia merasa seakan-akan belum salat. Jadi kalau mau jadi wali tingkatan yang pertama ini, ciri-cirinya lakukan yang wajib, namun syaratnya perbagus yang wajib. Nah, kemudian Nabi sambung, kita kembali ke hadis yang pertama. Ciri berikutnya dari para wali adalah wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan mereka juga kemudian, yaitu hambaku ini senantiasa melakukan yang nawafil. Nawafil ini yang nafilah, yang sunnah-sunnah, sampai dia istiqamah, lalu aku pun mencintainya. Jadi para wali itu sederhana Pak, dia mampu melakukan yang wajib dengan baik, lalu kemudian dia menjaga atau istiqamah pada amalan-amalan yang sunnah. Kalau itu sudah dia dapatkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat hidupnya tenang, bahagia, walaupun dalam kesusahan. Jadi tidak ada rasa takut, tidak ada merasa bahwa dia akan susah di akhirat. Kalaupun dia meninggal, dia tidak bersedih meninggalkan keluarga yang sudah dia ajarkan dengan ketaatan. Itu disebut oleh Allah dalam surat Yunus 62-63. Allah katakan, ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwa wali-wali Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak punya rasa takut, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak punya rasa sedih. Jadi maksudnya di sini, mereka tak takut menghadapi semua ketentuan Allah, baik musibah, rasa sakit atau apa saja, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati seandainya mereka meninggalkan dunia ini. Jadi di sisi wali Allah, dunia ini bagaikan debu di dalam luasnya langit. Di sisi wali Allah, meninggalkan dunia tak membuat mereka bersedih. Makanya kita belum bisa jadi wali Pak, kalau seandainya dalam hati kita ini dunia masih membesar, harta kita masih banyak untuk dunia daripada akhirat, kita bergaji, tapi settingan hidup kita, gaji itu lebih banyak untuk dunia. Jadi yang dibicarakan dengan istri di rumah itu membeli kehidupan dunia. Ini keluar gaji nih, ini kita mau beli apa lagi nih, pintu pagar udah pakai remote, kita mau beli apa lagi? Mau beli televisi 100 inci, ganti dari 34 inci menjadi 100 inci. Mau beli apa lagi? Ya beli kulkas yang 3 pintu, 2 pintu tidak cukup, harus yang 3 pintu Pak. Jadi 1 pintu ada daging, ikan segala macam, 1 pintu untuk sayur, buah, 1 pintu lagi ya untuk mendinginkan hati kalau sudah ribut sama suami. Jadi tidak cukup. Jadi selalu planningnya dunia, besarkan garasi rumah, naikkan tingkatan rumah. Begitu punya uang lebih sedikit Pak, kita semuanya urusan dunia. Akhirat begitu dikabarkan di sini ada wakaf,
di sini ada sedekah. Tadi sudah diumumkan masjid membutuhkan bukaan berkah berpuasa bersama, ya, barang siapa yang mau sumbang maka ditunggu. Kemudian dibutuhkan dosnya tidak perlu bang, aqua gelas itu dibutuhkan. Maka wali-wali Allah dia mendapatkan kenyataan bahwa dunia ini begitu kecil, tawaran-tawaran akhirat begitu besar untuknya, maka berlombalah dia untuk mendekat ke Allah. Padahal itu sunnah. Kan membeli bukaan puasa untuk orang buka puasa kan tidak wajib, itu sunnah. Tapi orang yang punya sifat menuju ke wali Allah, begitu dia dengar kesempatan itu maka dia berlomba. Maka semua amalan-amalan dalam Ramadan yang sifatnya sunnah dia jadikan sebagai perlombaan. Apalagi sampai Pak, kalau orang faham memberi makanan orang berbuka puasa itu dahsyat sekali pahala Pak. Pertama, dapat pahala sedekah. Sedekah dalam Ramadan itu pahalanya berbeda dengan luar Ramadan. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, puasa itu milikku dan aku langsung yang menangani. Jadi ini kita dalam Ramadan ni, jadi Allah langsung yang tangani pahala. Ini Pak menunjukkan Allah ingin beri banyak-banyak tanpa terbatas. Kemudian pahala yang berikutnya, semua yang memakan makanan atau minuman yang kita beri ketika mereka berbuka puasa, maka pahala mereka diberikan untuk kita tanpa mengurangi pahala mereka. Rasulullah yang mengatakannya, man fattara sa'iman, barang siapa memberi makan orang berbuka puasa, fakana lahu mislu ajrih, dia dapat pahala persis seperti pahala orang itu. Jadi pahala puasanya yang dapat, bukan pahala buka puasanya, pahala puasanya dari pagi untuk kita. Min ghairi an yanqusa min ajrihi syai, tanpa mengurangi pahala puasa mereka. Jadi kalau bahasa sekarang Pak, di copy paste. Kita kasih berapa kotak kurma, ini setiap hari kalau di masjid ini mungkin bisa ratusan yang buka puasa selama Ramadan. Kita kasih beberapa kotak kurma, setiap orang mencicipi satu kurma. Satu kurma, nak mesti dia membawa makan sampai kenyang. Kan Nabi tidak bilang harus memberi makan berbuka puasa sampai kenyang, tidak. Kita beri satu bakwan, kita beri satu risol, kita kasih satu timpan. Maksudnya untuk satu orang, dia makan cuma satu. Masya Allah, pahala puasa mereka untuk kita. Apa susahnya Allah mau berbagi pahala? Allah Maha Kaya. Makanya di saat seseorang telah menyelip kewalian, kedekatan dengan yang sunnah-sunnah ini, maka tanda-tanda dia akan dicintai oleh Allah. Maka begitu mudahnya dia melakukan itu. Maka mulailah berlombalah orang untuk mendapatkan kesempatan itu. Maka jemaah melakukan Allah, jadi jangan tunggu hanya jadual saja. Karena saya sering mengatakan di mana-mana Pak, itu ada yang kadang-kadang di kampung tak pernah kasih ke Menasa pada ramai orang buka puasa, tak pernah kasih, ya, ke musalla-musalla ramai orang buka puasa, tak pernah kasih. Kenapa? Ketika ditanya, Bapak kenapa tak kasih? Belum jadual saya Ustaz. Jadual Bapak kapan? Malam 30 saya Ustaz. Malam 30 baru dapat jadual Pak. Orang sudah pulang kampung, tak ada yang makan lagi, maka merugilah orang-orang begitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada juga yang mengatakan, Ustaz saya sering kasih kurma, ya, saya kasih risol, bakwan, tapi tak ada yang makan punya saya. Wajar orang tak makan Pak. Bapak kasih kurma yang udah kering-kering punya India, punya barang itu, yang murah-murah yang dijual sekilo di pasar impres, ubi bada sekilo, ubi naik Pak, kan itu dengan kulit-kulitnya, dengan pasir-pasir masih melekat, mana mau orang makannya, ya. Cari yang bagus, ya. Kemudian ada yang mengatakan, saya kasih juga Ustaz makanan kue-kue, saya kasih timpan, tak ada yang makan punya saya. Kayak mana mau dimakan orang? Bapak kasih yang 500, timpannya panjang, kelapa di dalam cuma di ujung sedikit, ditaruh di ujung sedikit Pak. Kita makan dari ujung sini, timpannya berada di ujung sana, tak kena-kena dengan timpan kita makan, tak kena-kena. Belum habis sudah dibuang orang, ditandai sama panitia masjid, ya.
Kata panitia masjid, Pak, kalau misalkan jangan kasih ke sini lagi, Pak. Pak, kasih ke masjid lain aja, biar orang lain juga merasakan trauma yang sama dengan kami rasakan. Sampai begitu, Pak. Ini model wali-wali Allah kalau mengejar yang sunnah. Jadi sunnah-sunnah dalam Ramadan itu dijaga. Untuk apa? Agar kita dekat dengan Allah. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini dengan berbagai sedekah sunnah kita, berbagai amal sunnah kita ini menyebabkan kita juga bisa menjadi satu catatan di sisi Allah. Ini orang sudah dekat. Kalau sudah dekat, hidup kita bahagia. Kita tidak khawatir tentang hidup ini. Ini ada orang, Pak, gaji pokok keluar. Gaji pokok keluar. Tiap-tiap bulan keluar, tanggal 1 keluar. Yang tidak keluar gaji sampingan. Yang perlu ditunjang sana, ditunjang sini, itu tidak keluar. Padahal gaji pokok selalu keluar. Tetapi ribut di grup WA seakan-akan tidak ada gaji sama sekali. Itu menunjukkan apa? Kita tidak tenang hidup kita. Ada orang lain yang honorer, Pak, gaji cuma 1,5 juta, menghidupi 5 orang anak, 2 orang isteri, bahkan aman-aman saja. Kita gaji sampai 10 juta, 12 juta, tidak bisa tenang hidup. Kenapa? Kita tidak masuk golongan yang dicintai oleh Allah. Karena orang yang sudah masuk golongan wali, la khaufun alaihim, mereka tak lagi merasakan takut hidup ini. Karena mereka yakin rezeki dari Allah. Apa yang mereka takutkan kalau yang maha kaya telah menanggung rezeki mereka? Kalaupun terjadi sesuatu musibah, wala hum yahzanun, tidak ada rasa sedih berkepanjangan kepada mereka, tidak ada. Itulah orang-orang yang dekat. Dan apa penyebabnya? Salah satunya sering mengamalkan yang sunnah-sunnah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi perkara pertama yang perlu kita jaga-jaga selama Ramadan. Amalkanlah sunnah-sunnah dalam Ramadan. Ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.00 dan sepertinya waktu kita terbatas, Bapak Ibu. Jadi kita cukupkan dulu untuk siang hari ini. Kita insya-Allah sambung kembali di pertemuan Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.